Malang melintang lama di dunia pertelevisian ternyata membuat seorang Ivan Gunawan tak bisa melupakan fashion. Dunia yang sudah membesarkan namanya itu kini dirambahnya untuk kesekian kali. Ivan kembali akan fokus ke dunia fashion setelah sebelumnya disibukkan di acara TV dan mengurus kontes kecantikan. Ya, Ivan memang menaungi Miss Grand Internasional dan Miss Mega Bintang. Niatnya, Ivan akan pergi ke 3 negara fashion ternama, yaitu Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris, untuk menjajaki peluang bisnis fashionnya. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Kak Igun, ini update, ini kabar terbaru mau keliling 3 negara. Yes, jadi saya terakhir itu go internasional itu di tahun 2016. Waktu itu aku pergi ke LA Fashion Week. Nah setelah itu aku memilih untuk lebih berkarya di Indonesia dulu lah gitu. Tapi tahun ini ya insya Allah saya bisa mengukir prestasi lagi di tingkat internasional karena saya sudah mengambil 3 event internasional di luar. Yang pertama saya akan berangkat tanggal 30 September menuju ke Paris. Di Paris saya akan mengikuti sebuah fashion show yang namanya Paris Front Row Fashion Show. Jadi itu ada di Hotel Westin di Paris. Jadi aku akan membawa 15 koleksi aku di sana. Koleksinya itu adalah koleksi gaun malam dari first label aku, Ivan Gunawan. Saya juga berangkat ke sana juga nggak sendirian sih, ada beberapa desainer karena memang event tersebut aku diundang dari teman-teman IFC. Nah dari show di Paris aku akan bertolak ke New York tanggal 6 karena tanggal 13 aku bakal mengikuti New York Fashion Week. Di New York Fashion Week itu desainernya juga ada banyak. Ada Didit Maulana, ada Gia Panggabean, ada Ayumi, ada Ibu Liliana Tanu, sama ada Merdisi Hombing. Jadi ada 5 desainer yang mengikuti ajang New York Fashion Week. Lalu dari New York Fashion Week saya juga diundang kembali di kediaman Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Jadi di sana show lagi di tanggal 15 dengan koleksi yang berbeda. Lalu dari situ aku terbang lagi ke London. Nah di London itu aku akan mengikuti event London Fashion Week. Di mana London Fashion Week saya juga nggak sendirian, tapi saya membawa brand Ivan Gunawan Privé saya, itu busana modest saya. Karena konsep yang ada di London Fashion Week itu adalah konsepnya modest atau hijab lah ya gitu. Tapi kalau di luar negeri kan mereka nyebutnya modest. Itu aku akan berangkat dengan button scarf, aku akan berangkat dengan Ayudhya Andari, aku akan berangkat dengan siapa lagi ya, kemarin aku baru meeting kok aku lupa. Jadi ada 5 desainer lah, ada 5 desainer yang bakal, ada Kami Dea, ada siapa lagi dia? Siapa? Ada Kanaan sama siapa? Ya Allah, mohon maaf deh, mohon maaf nggak kesebut. Pokoknya ada 5 desainer modest yang ada di sana. Nah kalau di London itu rencananya akan mengeluarkan 12 koleksi. Jadi aku di London itu sebenarnya adalah pre-collection aku untuk Raya Collection 2024. Karena 2024 itu kan lebarannya maju tuh, ya kan? Jadi aku showin di London nantinya. Jadi ini sebenarnya agak gila sih, idenya agak gila. Aku terbang sepanjang September itu 3 negara. Dan di bulan Oktober itu juga Rita Shawil Great, Miss Grand Indonesia juga akan bertanding di ajang internasional Miss Grand Internasional di Vietnam. Jadi ya kalau teman-teman tanya akhir-akhir ini aku gimana, mumet sih. Jadi memang banyak yang dipikirin, persiapannya juga begitu banyak, tapi ya semuanya aku jalanin aja gitu. Jadi beberapa tahun kemarin aku selalu mikirin bagaimana cara mengembangkan orang lain lewat beauty pageant. Nah September nanti aku ingin kembali memberikan kesempatan kepada diri aku untuk
memperlihatkan koleksi aku di tingkat internasional. Oke, Kak Igun, ini mungkin secara kacamata orang awam, Kak Igun mungkin kemarin-kemarin terlihat nyaman sebagai hosting, terus sibuk sama beauty pageant itu, dan akhir ini kembali lagi ke mainan awalnya nih. Apa sih pertimbangannya? Ya karena kalau misalnya dilihat kan seorang Ivan Gunawan itu kan sebenarnya memang profesi utamanya adalah seorang fashion designer gitu. Saya kenapa ada di TV, bisa sering ketemu teman-teman media ya karena memang di TV juga nggak boleh udahan juga gitu. Jadi tahun lalu aku sempat punya wacana untuk stop dulu TV gitu, tapi ya karena memang TV juga nggak bisa di stop, jadi ya semuanya harus selalu berjalan beriringan. Dan alhamdulillah program TV-nya juga tahu kalau aku memang basicnya adalah tukang jahit sebagai desainer juga. Jadi di saat aku ingin kembali mengejar mimpi aku sebagai fashion designer, ya mereka juga mendukung gitu. Tapi mungkin momentum seperti apa sih pengen dicari nih di 3 negara ini? Oke, kalau aku sih karena gini ya, sekarang ini kan aku punya dua style yang beda ya. Kalau di first label Ivan Gunawan itu aku membuat evening gown, wedding gown gitu kan. Dan kalau misalnya di Modest sekarang ini juga aku mengembangkan brand Modest aku juga nggak main-main gitu. Kurun waktu 7 tahun ada di 12 store di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi ya memang nggak menutup kemungkinan aku pengen mengembangkan busana Modest aku ini sampai ke London, ke Malaysia, ke Singapura. Bahkan sebenarnya target aku itu di tahun ini aku akan masuk lewat Middle East pengennya. Tapi ya memang Tuhan punya kehendak lain, kita masuknya dari Eropa terus ke Amerika gitu. Jadi rencananya aku juga akan meng-hire PR yang ada di sana untuk bisa mempromosikan karya aku. Kalau di sini kan ya memang kita orang Indonesia ya gitu, jadi terkadang nggak perlu jasa PR juga untuk merebranding siapa diri aku. Tapi kalau misalnya keluar kan kita menjadi orang yang baru lagi ya, kita benar-benar memperkenalkan siapa kita, siapa diri kita gitu. Waktunya nggak lama nih Kak Igun, bulan depan. Huru haranya gimana? Huru haranya, ya sebenarnya sih huru hara ini udah dari 2 bulan sebelumnya. Tapi aku tuh kan kalau sebelum deket aku nggak mau cerita ya gitu kan. Jadi pas kemarin lagi huru hara mau keliling, Ko Ivan juga minta aku megang atlas juga. Dan upcoming store-nya juga setiap bulan Ko Ivan juga nambah terus gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa sih, aku seneng-seneng aja ngejalaninnya karena memang banyak tim juga yang tim aku di belakang layar yang lebih stres dari aku ya gitu. Kalau aku kan kalau nggak sesuai aku mungkin bisa marah-marah ya. Tapi kalau mereka kan tetap bekerja lah gitu. Jadi aku aja sampai hari ini aku punya hutang 10 hari nih sama pegawai aku karena mereka dari kemarin ada tanggal merah apa segala macam, mereka nggak dapat libur kan gitu. Jadi aku harus menggantikan sekarang antara 10 apa 15 hari lah libur mereka yang nggak aku liburkan gitu ya. Tapi semoga mereka juga paham karena kemarin setelah pandemi 2 tahun ya kan, kita sempat reda, kita sempat chill gitu kan. Tapi ya sekarang kita memang sudah harus mengejar ketinggalan kita kemarin sih gitu. Izin cuti dari pekerjaan TV gimana guys? Kalau izin cuti ya udahlah, ya biarinlah teman-teman saya lebih kayak 20 episode ya. Jadi ya karena balik lagi aku memang sejujurnya kalau di dunia televisi nggak ada yang Igun mau raih lagi sih gitu. Kayak ya udah aku udah ngerasain semuanya gitu kan. Aku udah mungkin kalau dibilang greget ya gregetnya juga udah mulai aku menurun gitu. Tapi karena aku jadikan pekerjaan televisi ini sebagai stress release ya. Kalau capek di butik, capek ngurus pageant, kalau syuting itu ketemu temen yang nggak dalam dunia aku sehari-hari itu juga bikin aku jadi kayak lebih rilis sih, bisa ketawa, ketemu orang baru, ketemu bintang tamu gitu kan. Jadi ya sebenarnya balance aja sih antara dunia televisi sama sama di butik gitu. Kayak kemarin juga kan aku tuh sebenarnya kalau ini aku mau cerita sama teman-teman ya. Kayak kemarin aku jadi juri Indonesia's Got Talent. Mungkin kayak aku tuh sering banget nangis gitu kan kalau ngeliat peserta yang sering banget nangis. Tapi setelah aku relate kayaknya itu karena memang banyak permasalahan yang harus aku kerjakan dan aku nggak bisa meluapkan. Jadi pas saat aku lagi jadi juri Indonesia's Got Talent tuh aku kayak
oh aku bisa nangis tuh, jadi ngeliat sesuatu yang indah tuh aku bisa kayak mengeluarkan air mata, jadi kayak mengeluarkan emosional yang ada dalam diri aku gitu. Jadi ya lumayan juga sih dapat pekerjaan yang ternyata bisa malah meringankan beban pikiran, walaupun kalau syuting panjang gitu kan bisa seharian ada di lokasi ya gitu. Jadi ya udah by phone kerjanya.